Hai pemirsa semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Berita Terhangat pada sore hari ini. Bersama saya Maisha Febrianti Hadiansyah, saya akan ditemani oleh 3 rekan saya. Ada Nadia di Bali, ada Devina di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan ada Dinake di Wamena, Papua Pegunungan. Pada berita edisi hari ini, di 21 Januari 2025, saya dan rekan-rekan saya akan mengabarkan berita teraktual, terpercaya yang akan kami rangkum dalam seputar berita sore hari ini. Berita yang akan saya bawakan pada hari ini adalah tentang kurangnya pemahaman hubungan antara Pancasila dengan ilmu. Sebelum masuk kepada topik utamanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hubungan antara Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia, yang membangun fondasi moral dan etika. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila memiliki peran-peran yang sangat penting yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berita kali ini adalah kontribusi Pancasila dalam pengembangan ilmu. Apa saja sih kontribusi Pancasila dalam pengembangan ilmu itu? Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila, kedua prinsip Pancasila, prinsip pengembangan ilmu, ketiga dampak Pancasila dalam pengembangan ilmu, dan keempat ada implementasinya. Untuk nilai-nilai Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan sebagai sumber ilmu dan kebijaksanaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak dan martabat manusia dalam pengembangan ilmu. 3. Persatuan Indonesia, meningkatkan kesadaran dan kebersamaan dalam pengembangan ilmu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kebijaksanaan dan keadilan dalam pengembangan keputusan ilmiah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin kesetaraan dan keadilan dalam akses dan pemanfaatan ilmu. Kemudian ada prinsip pengembangan ilmu. Dalam prinsip ini ada integritas, yaitu menghormati kebenaran dan kejujuran dalam penelitian. Yang kedua ada objektivitas, yaitu menghindari bias dan mempertahankan netralitas. Yang ketiga ada kreativitas, yaitu mengembangkan inovasi dan pemikiran kritis. Yang keempat ada kolaboratif, yaitu meningkatkan kerjasama dan kesadaran bersama. Dan terakhir yang kelima ada tanggung jawab. Dampak Pancasila dalam pengembangan ilmu, meningkatkan kesadaran moral dan etika, mengutamakan kepentingan masyarakat, mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan yang terakhir mengembangkan ilmu yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Implementasi Pancasila dalam berbagai bidang. Bidang pendidikan, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Bidang penelitian, mengutamakan integritas dan objektivitas. Bidang teknologi, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Bidang kesehatan, mengutamakan keselamatan kesehatan dan kesejahteraan pasien. Bidang ekonomi, mengembangkan ekonomi yang berbasis keadilan sosial. Baik, kita akan mulai masuk ke topik pembahasan masalah utama, yaitu tentang kurangnya pemahaman hubungan antara Pancasila dan ilmu yang akan dijelaskan oleh ketiga rekan saya. Kepada Nadia, Devina, dan Ninake, waktu saya persilahkan. Pemirsa, ternyata selain berkontribusi, ada pula cara untuk menangani keterbatasan pemahaman tentang hubungan Pancasila dan ilmu. 2 di antaranya ada pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan. Untuk pendidikan dan pengajaran ada 1. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. 2. Mengadakan workshop dan pelatihan tentang Pancasila dan ilmu. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran guru dan dosen tentang pentingnya Pancasila dalam ilmu. Penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian tentang hubungan antara Pancasila dan ilmu, mengembangkan teori dan konsep yang mendukung Pancasila sebagai dasar ilmu, dan menerbitkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah. Dialog dan komunikasi, yang pertama mengadakan diskusi dan seminar tentang Pancasila dan ilmu,
meningkatkan komunikasi antara para ilmuwan, filsuf, dan pemangku kepentingan, dan yang terakhir, membangun jaringan kerjasama antar disiplin ilmu. Pengembangan Pancasila pada bahan ajar. 1. Membuat buku teks dan bahan ajar yang interaktif. 2. Mengembangkan modul pembelajaran tentang Pancasila dan ilmu. 3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya online. Pengembangan masyarakat dan budaya. 1. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan ilmu. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ilmu. 3. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebudayaan. Nah, itu dia laporan yang bisa kami sampaikan. Saya Nadia Wajhan Karima dan rekan saya Devina dan juga Ninake pamit undur diri. Kita kembalikan lagi kepada Maisa. Baik, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyaksikan berita pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Salam sejahtera bagi kita semua.